Sini saya akan mengajarkan caranya untuk chmod atau permission access. Oke. Sebenarnya ada dua cara yang bisa kita gunakan di sini. Tapi yang pertama-tama yang perlu kita ketahui, user mode ini, user mode, user add ini, user add lagi, user apa namanya? Ya ini chmod deh, chmod ini fungsionalnya adalah memberikan permission menurut tingkatan. Ya, menurut tingkatan. Ya kita lihat aja. Misalkan kita membuat file dulu. Cara bikin file adalah touch. Ya, touch. Misalkan kita tes untuk txt. Ya, di sini nggak usah pakai nano, pakai touch saja cukup. Dan jelas dia otomatis menjadi text file. Oke, ls -l langsung ke tes aja, tab di tab ini bisa langsung muncul, jadi mempercepat. Nah, bisa kelihatan ya, tak turunin. Tak tabelin aja dulu. Nah, sini ada beberapa, bisa disebutnya beberapa komponen yang bisa menjelaskan test.txt ini kayak gimana. Pertama, dia adalah jenisnya file. Nah, kalau garis ini file, ya itu nggak penting banget. Terus ada ini, nah 1 2 3 repetitif ya, R-nya ada 3 repetitif, dan di sini juga repetitif, garis, dan di sini ada W tapi lainnya nggak ada. Maksudnya adalah, pertama, owner adalah yang membuat, yaitu kata pilus. Dia itu memiliki akses untuk read dan write. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong ini aku nggak pakai sudoku ya, jadi jangan memperlama hidup kalian dengan masuk sudoku. Ini langsung yang bikin, yaitu ownernya Kartapilus. Dia pakai R di sini read dan W untuk write. X itu execute yang terakhir. Nah, fungsional kita adalah, tugas kita adalah mengganti ini, mengubah supaya ada X nya atau lain sebagainya. Sehingga terkadang ada perintah yang suruh 00 atau mungkin pertambahan, tambah atau kurang. Nah, dua perintah itulah yang merupakan perintah inti dari si chmod. Sekarang saya prefer kemana? Saya prefer angka. Agak susah, iya memang. Tetapi kalau teman-teman paham, kita akan memahaminya aja. Lihat ini. Yang pertama, yang paling awal adalah owner, yang kedua group, yang ketiga other. Kadang itu tidak penting, tetapi ya kita harus melihatnya ya. Owner yang buat, jelas dia bisa write, yang lainnya belum tentu bisa read segala macam. Nah, nanti belakang ada intermezzo, saya jelasin, contohin gimana itu group dan other berlaku. Nah, pertama yang paling jelas teman-teman, cara ngelihatnya kayak gimana? Cara ngelihatnya adalah pertambahan teman-teman. Read itu 4 ya, write itu 2, X itu 1. Maksudnya kayak gimana nih? Kalau misalkan 4 tambah 2 sama dengan 6, dia bisa read dan write. Misalkan ya, saya kasih chmod ya. Saya hanya pengen si grup, berarti yang depan tetap biarkan 6, yang belakang itu jadiin dia cuma 4. Apa maksudnya 664? Grup ini bisa membaca dan menulis juga untuk si test.txt. Lagi kita ls. Nah, ini sama, dia bisa membaca dan juga ini. Apakah susah ya untuk dipahami ya? Apakah ini harus ini ya, pakai papan tulis ya? Oke, kita minta kawan saya di papan tulis untuk mengajarkan. Sini kita balik lagi nanti. Halo. Nah, sekarang saya akan ngajarin di papan tulis saja. Kenapa saya milih ngajarin papan tulis daripada ngedit? Karena ngedit kelamaan. Oke. Jadi lebih mumpung ada kamera kan. Mumpung ada kamera. Nah, teman-teman tadi masih ingat ya? Filenya itu rw_rr. Ini strip ya. Ini artinya apa? User yang 3 ini hanya bisa membaca dan menulis RW. Ini ngerit doang, ini ngerit doang. Sekarang, misalkan
aku menginginkan supaya di sini itu hanya bisa mengeksekusi, ini baca menulis, dan ini hanya bisa menulis dan mengeksekusi. Cara mainnya gimana? Simpel aja sebenarnya. Kalau misalkan cuma disediain 3 kolom ini gimana? Simpel aja sebenarnya, sama aja. Gimana itu? Yaitu ada memadukan antara 3 kolom ini. Ya. Pertama, yang perlu kita ketahui adalah ini semuanya ini memiliki batas antara 1 dan 7 ya. Ntar geser sedikit ya. Antara 0 ya, yang paling pertama 0 sampai dengan 7. Kalau 0 itu artinya tidak diberikan semua akses. Ya, kalau tidak diberikan semua akses itu 0. Tapi kalau 7 malah diberikan semua akses. Apakah itu bagus? Belum tentu. Tergantung kita pengen ngasih usernya seperti apa. Next. Nah, gimana caranya kita bisa misalkan ditentukan suruh cuman eksekusi, baca dan nulis doang, nulis dan eksekusi doang. Kita padukan antara semua akses ini tadi. Pertama, untuk eksekusi doang itu 1. Pertama yang berarti user dia cuman dikasih 1. Terus ada membaca dan menulis. Berarti kita harus tambahkan 4 dengan 2. 4 tambah 2 sama dengan 6. Lalu hanya membaca dan mengeksekusi. Menulis dan mengeksekusi. Tiada membaca. Gimana caranya? 2 tambah 1, yaitu 3. Oke. Gimana dengan hanya membaca dan juga mengeksekusi? Atau hanya membaca doang? Atau nggak usah, dia nggak dikasih? Simple aja. Dia yang pertama adalah 4 tambah dengan 1 atau 5. Lalu 4. Lalu di sini kosong. Ingat teman-teman, mungkin memang bukan sorry. Turunin. Nah itu. Nggak kelihatan. Aku pengen yang bisa gerak ke atas nih. Oke. Itu kalau hanya pengen membaca doang. Kalau ini membaca dan mengeksekusi, yaitu 4 tambah 5 dan juga tidak mengapa-ngapain. Dol. Itu. Apakah mudeng? Harusnya mudeng sih. Cuman kalau teman-teman ragu, teman-teman boleh sih nyoba. Tapi nanti setelah ketemu, saran saya ya nanti dicatat di soal. Setelah itu baru dimasukin ke jawaban yang ada di terminal. Apakah lama gitu? Ya, mari kita coba yang di bagian IT untuk ngecek. Hah? Serem macam apa itu? Suruh ngecek satu-satu. Kenapa rasanya agak aneh ya? Kenapa nggak bikin ininya aja, bikin tabelnya aja? R itu 4, W itu 2, X itu 1. Kan simple. Ya, iya sih, memang bisa bikin orang lupa sih. Tapi kan ada angka biner. Gampangnya kan kalau paling pojok itu mesti dimulai dari 1. Terus kalau geser ke kiri itu 2. Tapi karena biner geser ke kiri lagi itu 4 bukan 3. Kan simple. Nah, kalau urutannya gimana terus? Ya RWX. Ya RWX. Ngurutinnya ya RWX. Ya atau mau next cara kedua aja nggak sih enaknya? Cara kedua ya, mencoba ya. Oke, sekarang kita akan next cara kedua, tapi saya masih tetap nggak tahu. Oh iya benar, kita akan coba gantiin dulu ya. Kita akan coba ganti dulu ya. Ini udah tak rapiin, sekarang lebih enak saya bikin yang baru. Oke, ini RW min R ya. Di situ pertama mintanya apa tadi? Ntar aku nggak bisa lihat apa sih itu. Pertama X doang. Pertama X doang, kedua RW, ketiga apa itu? X sama W. Oke, ya tinggal ini aja lihat si pertama itu jelas yang punya ya, yang kedua itu grup, yang ketiga akhir user atau orang lain gitu. Ya, tadi pertama apa? Chmod dulu ya, pertama Chmod dulu. Chmod yang owner
dia hanya pengen X, ya sudah 1. Terus kalau grup tadi pengen RW 4 tambah 2 berarti 6. Terus other dia pengen hanya baca sama hanya nulis sama eksekusi, ya berarti 3. Apa nat nat nggak ada anjay. Apain nat? Siapa itu nat? S min L. Iya, jadi berubah jadi gini. Daripada ngecekin satu-satu kan tinggal bawa satu doang ini cukup. Nih, satu doang ini cukup. Nah, emang open book ya kan, diingat-ingat nanti ditulis di ininya, di kertasnya. Kan bukan nyontek, kan nulis di kertas ujiannya, bukan di kertas ya itu. Oke lah, terserah tuh. Tapi emang nggak ada cara lain? Tentu ada dong, ada cara kedua. Tapi tetap aku prefer cara yang ini. Oke, kita next cara kedua coba. Cara kedua bisa dibilang lebih simpel, bisa dibilang enggak. Cara kedua ini kita langsung memanfaatkan plus dan minus. Oke, sekarang gimana maksudnya? Sekarang ini kita bikin dulu touch not.txt. Oh ya, ingat ya, ini bisa jadi mp3 dan sebagainya ya. Ya itu next lah, nggak penting sekarang. ls min l not. Oke, jadi ini teman-teman sama kayak yang pertama ya, itu setelan default karena owner pasti bisa nge-write walaupun eksekusi nggak bisa. Oke, sekarang cara kedua adalah kita memanfaatkan huruf U, G, dan O. Kenapa U? Sebenarnya owner ini adalah U tapi menyamar, ya enggak sih, dia awalnya memang U. Terus sekarang lakuin permintaan yang ada di sini, yaitu dia yang kedua itu ya, si owner bisa ngeksekusi doang, si siapa namanya itu, si grup bisa ngebaca doang. Oh really? Baca doang seriusan. chmod. Nah sekarang U atau user itu hanya bisa ngeksekusi doang. Kita pertama apa? Minusin R. Sebenarnya dibalik-balik nggak apa-apa sih. Coba nambahin siapa namanya, nambahin X dulu, baru diminusin R, baru right. Untuk not jam. Oh bisa, pinter mereka. Nah sekarang kita cek. Sebenarnya nggak harus ngecek sih, selesai dulu ya. chmod. Oh ya, ini berarti cuma bisa ngeksekusi ya. Sekarang grup dia bisa apa itu, baca dan nulis. Grup itu bisa membaca sudah default, gak apa-apa tulis saja, dan bisa nulis W. Nah ya nggak bisa ngeksekusi ya pasti ya, not.txt. Sekarang chmod untuk other atau O itu dia bisa apa tadi, baca dan bisa eksekusi, tapi nggak bisa atau minus si bacanya. Baca. Oh iya, baca nggak sih? Oh, W itu write itu apa bahasanya? Nulis. Oh nulis. Not.txt. Sekarang ls min l not the moment of truth. Buang. Ya kayak gini. Jadi cara kedua termasuk cara sangat cheat, yaitu adalah dengan memanfaatkan 3 unsur langsung. Apakah ini sangat ditolerir? Lumayan, tetapi tergantung sih. Yang tak ajarin memang caranya seperti ini, tapi ini bisa disebut dengan jembatan keledai. Ya kayak gitu. Entahlah apakah penilaiannya turun atau enggak. Tetapi ya semakin unik caranya pasti semakin approved. Ya tergantung sama dosennya juga sih. Ya intinya ini saya ngajarin bukan untuk UAS saja, tapi setelah ini kita akan masuk ke bagian intermezzo yang akan mengajarkan kalian tentang grup dan juga other kayak gimana. Oke, next intermezzo.